Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan November, saudara ya. Dan percayalah Tuhan punya rancangan, rencana yang terbaik, bahkan sempurna rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan bersuka cita, puas hatinya ketika apa yang Dia rancangkan dalam hidup kita itu terjadi. Tapi betapa sedihnya Tuhan, ternyata semua rancangan yang terbaik, jalan-jalan Dia yang sempurna, yang sudah dirancangkan ternyata nggak terjadi menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita anak-anaknya. Sedih tentu hati Tuhan. Makanya pagi ini saya berikan tema judul firman Allah dalam pengajaran pagi ini tentang memahami rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kenapa saya memilih judul ini? Kita baca dulu ayatnya, saudara ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama baca ayat ini ya. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini adalah janji Tuhan yang powerful. Yeremia 29 ayat 11. Tetapi kenapa hari-hari ini ada banyak anak Tuhan mulai meragukan janji ini? Kenapa meragukan? Kenapa tidak percaya? Karena janji ini gak terjadi dalam hidupnya. Hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan dalam janjinya gak terjadi. Maka mulai banyak anak Tuhan, orang-orang Kristen saya melihat mulai ragu dan bimbangkan janji Tuhan ini. Saudara, kita sama-sama mengerti kalau Tuhan berjanji Dia pasti genapi janjinya. Kenapa sih pagi ini dalam tema pengajaran firman Allah yang saya coba bagi sama saudara, saya memberikan judul memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa gitu loh saya memilih judul ini, memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya adalah ini, karena saya banyak melihat banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan ya, dia hidup dalam kebimbangan, dia hidup dalam keraguan, bahkan saya katakan dia hidup dalam kekristenannya dengan kefrustasian. Kenapa? Dia mulai berkata begini, saya Pak Pendeta mengimani janji Tuhan. Saya itu percaya dengan rencana-rencana Tuhan yang Tuhan janjikan dalam ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Saya mengimani janji Tuhan ini. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan berkata, bahkan saya dengan iman memperkatakan janji-janji Tuhan ini. Tapi kenapa ini semua janji Tuhan yang terbaik, yang sempurna ini tidak terjadi menjadi nyata dalam hidup saya? Ini kan masalahnya. Makanya saya pilih judul ini, betapa pentingnya kita memahami rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya coba bagikan sama saudara, saya berharap, saya berdoa gitu ya, pengajaran firman Allah yang saya sampaikan sama saudara pagi ini sekaligus menjadi jawaban atas keraguan saudara. Menuntaskan, menjawab kebimbangan saudara. Kenapa kok gak terjadi dalam hidup saya? Rancangan Tuhan indah. Oh, saya percaya, saya mengaminkan, saya bahkan memperkatakan Pak Pendeta setiap hari janji ini dalam hidup saya dan keluarga saya. Tapi kenapa gak terjadi? Saya berdoa apa yang saya sampaikan pagi ini sekaligus menuntaskan dan memberikan jawaban dalam keraguanmu. Saya coba bagikan 3 hal sama saudara. Yang pertama, saya mau bagikan tentang yang namanya rancangan Tuhan. Yang kedua, keputusan kita dengan rancangan Tuhan. Lalu yang ketiganya, yang kedua tadi, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa baik mengambil keputusan dalam rancangan itu. 3 perkara saya coba bagi sama saudara. Yang pertama, perhatikan di ayat yang barusan kita baca tadi. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini dikatakan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Apa rancangannya?
damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahkan kalimat terakhir, untuk memberikan kepadamu, dikatakan apa? Hari depan yang penuh harapan. Bukan sekedar hari depan yang ada harapan, enggak. Hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan rencanakan, rancangkan buat kita. Perhatikan kata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Saya coba bagi yang pertama tentang rancangan Tuhan. Dari kata rancangan saja kita udah tahu Tuhan yang merancang gitu ya. Merancang itu kalau pelukis itu dia yang menggambar. Atau kalau seorang arsitek, dia yang gambar detailnya. Dia yang rancangkan semua masa depan kita. Coba pahami dulu kata rancangan Tuhan. Ada banyak orang berkata, tapi kok gak terjadi dalam hidup saya? Nah perhatikan, Anda hidup dalam rancangan yang dirancang sama Tuhan atau tidak? Anda ini menuruti gak sama rancangan Tuhan? Karena ini sebetulnya jawabannya. Kenapa Anda mulai bimbang? Kenapa Anda ragu? Saya percaya Pak, dengarkan saya. Rancangan Tuhan dari depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ingat ya, sifatnya rancangan ini adalah satu destination. Satu journey, perjalanan, bukan delivery. Anda cuma menanti. Karena ada banyak orang yang salah sasaran dalam iman percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan bersifat delivery. Anda cuma menunggu. Anda bersifat cuma menanti. Salah besar. Ada banyak orang kan, saya tunggu kuasa Tuhan, saya tunggu janji Tuhan. Salah. Saya tunggu kuasa Tuhan, saya menantikan Tuhan. Keliru. Anda mesti ingat ya, janji Tuhan, rancangan Tuhan, Anda harus menjalaninya langkah demi langkah. Tindakan. Delivery bukan, tapi destination. Kenapa orang Israel, saya coba tunjukkan, gagal masuk tanah Kanaan. Generasi yang keluar dari tanah Mesir kurang lebih hampir 3 juta orang. Yang umur 20 tahun ke atas semuanya gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Tidak melangkah ikut rancangan Tuhan. Rancangannya indah. Negeri perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Tetapi cuma 2 orang yang mengalami janji itu. Karena janji itu bukan delivery, tapi destination, journey, satu perjalanan. Anda ikut gak dalam jalan rancangan Tuhan? Ikuti gak rancangannya? Gini loh saudara ya, kalau saya boleh gak pakai gambaran gini. Tuhan tuh kayak arsitek kehidupan kita. Bedakan arsitek dengan kontraktor. Kontraktornya itu kita, arsiteknya Tuhan. Ada nangkep ya? Apa sih arsitek? Tuhan itu arsitek kehidupan kita. Dia yang gambar. Saya bukan ahli bangunan, jadi agak susah saya ngomongnya. Apalagi di sini ada kontraktor gitu ya. Pak Yohanes Tanijoyo kontraktor. Tapi saya sharing sedikit gitu ya. Tuhan itu yang merancangkan ya kehidupan kita. Kenapa kita gagal? Kita nggak ikut gambar rancangannya. Seorang arsitek itu dia bagiannya bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang arsitek, dia menggambar detailnya sebuah bangunan. Ukurannya gitu kira-kira ya. Tolong dikoreksi ya. Ini ruangan tamunya. Dia gambar yang sempurna, yang terbaik dia tunjukkan. Sama yang mau bangun. Ya, sama seorang yang mau bangun. Yang pesan gambarnya sama arsitek. Ini ruangan tamunya ya. Ini ruangan makannya. Ini detailnya terbaik. Ruangan bermain anak-anak, ruangan keluarga kalau ada, ini garasinya, dan ini kamar mandinya, dan seterusnya. Dia gambar yang sempurna rancangannya plus detail ukurannya. Letak-letaknya sempurna, diatur yang terbaik. Itu semua saya kasih tahu, itu tanggung jawabnya seorang arsitektur. Menggambar dengan detail secara sempurna, ukurannya semua. Itu bagian tanggung jawab arsitek. Lalu yang bertanggung jawab membangun sebuah bangunan jadi seperti apa? Itu penuh tanggung jawab seorang kontraktor. Itu tanggung jawabnya dia. Nah masalahnya nanti bangunannya jadi sempurna atau tidak, seperti rancangan gambar arsitek, tergantung kontraktornya. Kontraktor mesti ikuti detail gambarnya arsitek.
sentimeternya gitu kira-kira, panjangnya, letak ukurannya itu mesti sama. Kalau enggak roboh barangkali ya. Tidak sempurna, tidak sebaik yang digambarkan. Rancangan arsitek kehidupan kita sempurna sama kita. Nah kita ini kontraktornya, journey, melangkah tidak ikuti gambar arsitek. Kalau tidak jadi seperti yang dirancangkan. Sedih arsiteknya. Makanya saya katakan gambarkan dari awal betapa sedih hatinya Tuhan ketika apa yang dia gambarkan dalam rancangan hidup kita itu nggak jadi realita. Loh kok nggak jadi? Ada banyak orang kecewa. Katanya rancangan Tuhan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Pak Pendeta, tapi saya dalam hidup saya hari demi hari kok bertubi-tubi ngalami kecelakaan dalam kehidupan. Saya sering berkata mengkhotbahkan ayat ini sama saudara. Yang dimaksud kecelakaan dalam kehidupan itu bukan kecelakaan kendaraan bermotor. No, tapi kecelakaan kehidupan, kegagalan dalam kehidupan yang kita bangun. Setiap hari demi hari yang kita lewati, kita bagaikan sedang membangun kehidupan kita. Kita jadi bangunan seperti apa? Yang mulia atau yang buruk? Anda pengen merancang bangun hidup kita kayak apa ke depan? Itu tergantung langkah demi langkah pada waktu kita membangunnya setiap hari. Ada banyak orang mengalami kecelakaan, gagal dalam kehidupan. Ya, kecelakaan dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, gagal kita dalam mendidik anak-anak kita, gagal salah dalam mengambil keputusan, kita bangkrut dan rugi. Itu kecelakaan kehidupan. Orang mulai mengeluh. Orang menjadi ragu sama rancangan Tuhan karena rancangannya kan damai sejahtera. Rancangannya kan hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi kok saya gagal terus, bertubi-tubi Pak Pendeta saya mengalami kegagalan. Jangan salahkan arsitek kehidupannya. Bukan dia yang gagal merancangkan, bukan dia gagal dalam kuasanya. Kita yang gagal dalam mewujudkan, membangun itu. Kita tidak ikuti rancangannya. Anda taat gak? Anda setia gak? Anda patuh gak dengan detail rancangan Tuhan? Perintah-perintahnya, instruksinya Anda ikuti tidak? Kalau gak sempurna gambarannya Tuhan sama kita. Gambaran rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi gagal melulu. Kitanya yang serong dari gambar rencananya. Saya tunjukkan ayat ini supaya Anda mengerti. Dia itu God's plan, perencana dalam hidup kita. Tuhan mau ternyata setiap kita itu hidup dalam rancangan Tuhan itu. Yang pertama saya bagikan tentang rancangan. Dia seperti arsitek kehidupan yang merancang semua kehidupan kita. Dan rancangannya sempurna loh. Jalan-jalannya terbaik sama kita. Hari depannya hari depan yang penuh dengan pengharapan, gak main-main. Dan Tuhan mau kita itu hidup patuh taat dalam rancangannya itu. Detail rancangan perintahnya diikuti gak petunjuknya? Kalau enggak, ya gak terjadi damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Yang salah bukan Tuhan. Anda jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Seringkali juga setan kita salahkan. Yang salah siapa? Ya kita sendiri kontraktornya. Bangunnya kita, bagaimana kehidupan kita. 2023 di hadapan kita orang katakan, dunia katakan, ramalan mengatakan tahun kegelapan. Tapi itu kan rancangan dunia. Anda bukan hidup dalam rancangan dunia. Anda hidup dan saya dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu harus jadi sama kita. Tetapi bagaimana kita kontraktornya membangun kehidupan kita. Ikut gak instruksinya Tuhan? Ketaatan kita punya gak sama detail perintahnya. Begitu ada serong, rancanganmu yang kamu lakukan, ya detail hidupmu yang kau kerjakan, keinginanmu bukan keinginan rencana Tuhan. Ya, rancangan Tuhan gagal dalam hidup kita. Lalu kita menjadi bimbang dan ragu, Tuhan yang kita salahkan. Padahal kita kontraktornya yang bangun hidup kita yang salah. Ada gak ikuti instruksi petunjuk, detailnya perintah Tuhan, ukurannya ikuti, plus minusnya ikuti semua saudara. Tuhan ingin kita hidup dalam rancangan itu. Mari saya tunjukkan ayatnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya ingin sama-sama kembali kita membaca ayat ini. Saya berharap ini menjadi jawaban ya buat keraguan saudara. Yang salah bukan Tuhan dalam rancangannya.
Kita kontraktornya yang salah membangun hidup kita. Ayo Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ya, 2 dan 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya, hidup dalam rancangan Allah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sebetulnya keren ya. Sebelum kita membangun kehidupan yang penuh dengan pengharapan jadi realita nyata dalam tahun depan kita atau masa depan kita, Tuhan udah persiapkan planning gambarnya. Dia itu the God's planning, merancangkan semua. Udah dipersiapkan lewat firman Allah. Rancangannya sudah ada. Dia sudah buat rancangannya. Apa dikatakan? Damai sejahtera. Apa yang dipersiapkan rancangan buat kita? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Udah dipersiapkan. Dan Tuhan mau kita hidup dalam detail rancangan itu. Ikuti rancangannya. Ada ikuti gak rancangan firman Tuhan? Ada taati gak? Atau keinginan rancanganmu yang kau kerjakan? Keputusan-keputusan kita yang kita ambil. Makanya gagal menjadi satu rancang bangunan yang seperti sempurna yang Tuhan rancangkan. Karena kita, orang Jawa katakan sakarepe dhewe. Ada nggak ikuti instruksi dari arsitek kehidupan kita itu Tuhan? Percayalah, saya berdoa ketika Anda mulai mendengar bagian pendahuluan ini, keraguanmu mulai sirna, kebimbanganmu mulai hilang. Oh iya ya. Dia udah rancangkan semua dan kita mau hidup dalam rancangan itu. Tinggal Anda nurut tidak. Saya coba tunjukkan bahwa dia udah persiapkan semua rancangan itu dalam hidup kita. Tinggal kita nurut atau tidak. Kalau nurut, jadi rancangannya sama kita. Anda taat sama detail rancangannya. Kita kontraktor ikuti. Seorang kontraktor, saya katakan dari awal, dia bertanggung jawab penuh dalam proses pembangunan itu jadi. Detailnya itu dia yang bertanggung jawab nanti kontraktor. Itu kita loh. Tuhan akan sangat suka cita ketika melihat bangunan hidup kita. Oh jadi. Saya tunjukkan satu contoh. Anda lihat gambar ini saya sering tunjukkan sama saudara sehingga pasti saudara gak asing. Karena saya sering mengkhotbahkan ayat ini sama saudara. Ini adalah gambar tentang kehidupan Yusuf. Dari mulai dia menjadi seorang anak, di hadapan papanya dia sangat dicinta, disayang, dikasih jubah maha indah. Sampai kemudian kakak-kakaknya gak suka sama dia. Dia punya 10 koko saudara ya. Dan semuanya gak seneng sama dia. Yusuf dianggap seorang yang sombong. Karena dia pamerkan jubah indahnya kayaknya gitu ya. Mimpinya pun dia gak tahan, dia ceritakan kepada papanya, dia ceritakan kepada kakaknya. Tapi kalau Yusuf gak cerita, kita juga gak ngerti akan rancangan Tuhan. Ya, lihat ya. Yusuf sampai dia dimasukkan dalam sumur. Ya, sampai dia jadi budak di Mesir. Sampai dia masuk dalam penjara. Lihat gambar itu, ditahan. Sampai kemudian ya dia menjadi seorang perdana menteri, atau saya suka pakai istilah menjadi raja muda di tanah Mesir. Jadi orang hebat, jadi orang terkemuka. Orang mesti menyembah kepada dia, orang menghormati dia. Tahukah saudara bahwa semua yang terjadi, terutama saya bicara masa depan yang sempurna yang terjadi sama Yusuf, itu sebetulnya sudah direncanakan Allah dalam kehidupannya. Anda mesti percaya Tuhan itu punya rancangan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan punya rancangan rencana yang terbaik buat saya. Rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan atas hidupku itu adalah sempurna, yang terbaik. Aku yakin. Seperti Yusuf direncanakan masa depannya baik, seperti itulah kehidupan kita. Anda gak usah ragu. Karena Yeremia 29:11, janji itu buat setiap kita yang percaya pada Tuhan. Ingat, Yusuf sebelum dia betul-betul menjadi seorang yang terhormat, perdana menteri, raja muda di tanah Mesir. Apakah Anda pernah membaca ayatnya bahwa Tuhan itu sudah memberitahu rancangan masa depannya kepada Yusuf? Yusuf kalau gak cerita, walaupun orang bisa berkata, kesombongan si Yusuf ini, arogan banget sih. Masa papanya mesti nyembah dia, kakak-kakaknya sudut menyembah, lebih tua kok menyembah.
Sepertinya bersifat kesombongan. Tapi kalau Yusuf gak cerita, kita juga gak ngerti loh saudara. Bahwa ternyata sebelum Yusuf mencapai top kehidupan yang luar biasa rancangan Allah, Tuhan udah beritahu kepada dia. Coba kita lihat. Jadi perhatikan ya, rancangan Tuhan itu terlalu besar dan mulia untuk dicerna dengan akal manusia. Kalau kita lihat bandingkan rancangan Tuhan damai sejahtera. Kita bandingkan rancangan Tuhan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Lalu kita bandingkan dengan kekinian yang sedang kita hadapi. Kayaknya gak masuk akal. Mana bisa saya hari depan penuh pengharapan. Kita bandingkan dengan kekinian kita. Saya mau katakan Anda jangan terjebak dengan kekinianmu. Dengarkan saya. Tapi kita sudah berakada di akhir tahun 2022 Pak Pendeta. Kita udah di bulan November. Kekinian saya kayak begini. Tetap saya katakan Anda jangan terjebak dengan masalahmu hari ini. Saudara jangan mau terjebak dengan kesukaranmu, kesulitanmu yang sangat sulit. Sepertinya buntu dan tidak jalan keluar. Tetap saya katakan kamu jangan terjebak dengan kekinianmu. Memang kalau kita bandingkan dengan kekinian kita, aduh gak masuk akal, gak bisa dicerna. Bagaimana mungkin sehari depan saya penuh pengharapan? Bagaimana mungkin saya berhasil? Bagaimana mungkin hidup saya penuh dengan damai sejahtera? Keluarga saya, pekerjaan saya ditolong sama Tuhan. Bagaimana mungkin? Saya katakan Anda jangan terjebak dengan kekinianmu. Kenapa? Yusuf pun ngalami itu. Dibuang di sumur, jadi budak di Mesir, masuk dalam penjara. Kalau dipikir-pikir gak masuk akal. Memang betul rencana Tuhan itu mulia dan besar. Gak bisa dipahami, gak masuk akal dengan kekinian kita. Gak mungkin, mana bisa. Jangan terjebak loh dengan masalah kita sekarang. Itu kan yang terjadi saudara. Rasanya Yusuf di dalam penjara gak ada masa depan. Jadi budak apa sih masa depannya? Gak mungkin jadi Perdana Menteri. Terlalu jauh perbandingannya. Budak kok Perdana Menteri jadi Raja Muda. Gak mungkin. Dan tanpa proses loh. Gak jadi camat dulu. Gak jadi gubernur dulu. Tahu-tahu jadi Raja Muda di bawah Fir'aun. Gak masuk akal. Tuhan tuh kalau nolong kita seperti membalik telapak tangan. Memang gak bisa dicerna. Daud juga sama kan Daud. Gembala kambing domba tahu-tahu jadi raja. Gak pernah juga jadi camat, lurah juga gak pernah dia. Tahu-tahu raja. Rencana Tuhan tuh gak bisa dihitung dengan pikiran kita. Pakai kalkulasi bermain dengan otak kita. Untuk jadi 100 misalnya harus 1 dulu, 2 dulu, 10 dulu, 20 dulu. Udah berapa tahun? Tuhan, makanya saya setuju ada banyak hamba Tuhan mengajarkan Tuhan bisa bikin namanya percepatan, melebihi akal pikiran kita, melebihi kemampuan kita. Kenapa? Ingat, Anda dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu loh, rancangannya itu loh yang luar biasa. Seringkali kita berpikir, Petrus pernah ngalami. Bandingkan semalam-malaman dia gagal total. Tidak ada satu ikan pun dia dapat. Tidak ada penghasilan. Gagal total. Tapi tiba-tiba ada perintah Tuhan datang. Tebarkan jalamu. Dia kaget. 2 perahu penuh dengan ikan. Harusnya kalau hitungan kalkulator kita 2 perahu dengan ikan. 10 ikan dulu. 20 ikan dulu. Tuhan tidak loh. Langsung 2 perahu penuh dengan ikan. Gak bisa dinalar rencana Tuhan, janji Tuhan. Dan itu pun saya mau katakan Tuhan bisa bikin dalam hidup saudara. Makanya saya dengan tegas berani berkata sama saudara, jangan terjebak dengan kekinianmu. Tapi saya sukar hari ini pendeta. Sama dengan Yusuf kan, dia budak. Dia dalam penjara. Rasanya tidak masuk akal, paradoks tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Tapi rancangan Tuhan memang begitu. Siapa yang bisa tahan rancangan Tuhan? Asal kita kontraktornya ikut rancang bangunnya arsitek kita. Ikuti rencananya. Saya tunjukkan ayat ini sama saudara. Tentang Yusuf tadi kita kembali. Sebelum dia jadi raja muda di Mesir, Perdana Menteri yang hebat. Memberkati bangsa-bangsa dan keluarganya. Tuhan udah ngomong dulu sama dia rancangannya. Lihat Kejadian 37 ayat yang ke-10. Ayo, kalau ada kelihatan sama-sama kita membaca dong ayat ini saudara ya. 1, 2, dan 3.
Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Bapaknya pun gak percaya. Mana bisa lu jadi orang besar, kesombongan Yusuf. Dikatakan dalam ini, mimpi apa mimpimu? Masa semua orang menyembah kamu, aku bapak ibumu, kaumu semua mesti menyembah kamu. Mimpi apa itu? Mimpi tentang rancangan Tuhan. Kan ada tahu di gambar itu, coba ditahan, itu kan mimpinya si Yusuf yang dia cerita sama papa dan saudara-saudaranya. Mimpi tentang matahari, bulan dan 11 bintang nyembah dia, nyembah Yusuf. Mimpi apa lu ini? Kesiangan lu mimpi gitu kali Suraya. Tentang berkas gandum yang nyembah berkasnya Yusuf. Kakaknya berkata, lu mimpi apa? Masa kami menyembah kamu, tunduk sama kamu? Tapi Tuhan tunjukkan rancangannya, bahwa dia akan jadi orang besar. Masa depannya Yusuf Tuhan katakan penuh dengan pengharapan. Walaupun kemudian dalam perjalanannya untuk mencapai journey atau destinasi rancangan Tuhan. Ingat ya, rancangan Tuhan itu sebuah perjalanan kehidupan. Destination, bukan delivery. Saya tunggu Tuhan, saya tunggu Tuhan. Salah. Ada banyak orang tunggu Tuhan, saya tunggu sorga, tunggu Tuhan. Kan saya suka ajarkan sama saudara, bukan kita yang tunggu Tuhan, Tuhan yang tunggu kita. Bukan kita tunggu sorga, sorga tunggu kita. Ayo sini kamu melangkah. Tuhan tunggu kita taat. Tuhan tunggu Anda untuk patuh dalam detail rancangannya. Ikuti rancangan Tuhan langkah demi langkah. Satu langkah ketaatan. Setiap hari itu langkah ketaatan, langkah ketaatan. Sebuah journey, destination. Kalau Anda taat, nyampe pada ujung rencana Tuhan. Hari depan penuh dengan pengharapan. Jangan terjebak dengan kekinianmu. Tapi saya masih susah Pak, saya masih menderita Pak. Rancangan Tuhan masa depan penuh harapan. Ada harus punya ketaatan. Nah semua, jadi rancangan Tuhan seperti itu ya, arsitek kehidupan kita. Semua tinggal keputusan kita manusia. Saya udah bagi tentang rancangan Tuhan. Sekarang saya coba bagi dengan waktu menit yang ada tentang keputusan. Itu semua tergantung keputusan kita manusia. Ingat, saya suka sampaikan tentang manusia segambar serupa dengan Allah. Kita manusia diciptakan Tuhan bukan kayak robot. Tapi Tuhan ciptakan kita manusia dengan kehendak bebas. Rancangannya dikasih, perintahnya tuntunan dikasih. Kita dikasih kehendak bebas. Lu mau taat atau tidak. Ini faktor keputusan manusia. Rancangan Tuhan yang besar itu seringkali gagal. Itu keputusan kita yang salah. Pilihan kita yang keliru. Saya teringat ketika anak saya masih kecil yang nomor 1, Joel. Ya. Ketika dia masih kecil yang namanya anak laki. Kami orang tua saya belikan dia mobil remote control. Oh dia senang sekali. Namanya anak kecil, anak laki dikasih mobil remote control senang. Kenapa? Dia bisa kendalikan itu mobil di tangannya. Oh senang sekali. Tapi namanya nalar anak itu kurang sempurna. Nggak kayak kita orang dewasa bisa disayang-sayang. Nalarnya kurang anak kecil. Dia main tabrak saja sesukanya. Kiri kanan tabrak-tabrakin terus saudara ya. Coba bayangkan kalau kita itu jadi mobilnya, rela tidak, mau tidak, Anda ditabrak-tabrakan dipaksa. Kita nggak mau, tapi kita nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Kontrolnya pada yang pegang remote control. Tuhan itu nggak pegang remote control sama kita loh. Tuhan itu bukan kayak anak kita. Kita dikasih kebebasan, diciptakan sama Tuhan, free will. Kita dikasih keputusan sebagai manusia, kamu pilih terserah. Coba saya dengan cepat. Saya tunjukkan satu ayat ini kepada saudara. Terserah Anda bagaimana. Gagalnya kita tergantung kita. Tapi ini biarlah terjadi sama kita. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Ayo sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini dong. Mazmur 25 ayat yang ke-12. 1, 2, dan 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Keren. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Saya pastikan itu adalah Anda dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Ternyata Tuhan bukan cuma merancangkan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini rancanganku. Tapi Tuhan itu mau tunjukkan jalannya. Ingat, rancangan Tuhan adalah sebuah destination, sebuah journey, perjalanan. Langkah demi langkah mencapai rancangan itu. Supaya kita gak kesasar kiri dan kanan sebagai kontraktor. Tuhan tunjukkan jalannya. Jalan yang harus kita pilih supaya kita cepat pada sampai rancangan itu. Makin kita serong makin gak nyampe, makin kita muter karena kita pilih jalan kita. Kalau kita ikuti jalannya Tuhan akan nyampe pada tujuan. Sini kamu, ingat, bukan delivery. Saya tunggu Tuhan. Saya tunggu Tuhan. Tuhan berkata, aku tunggu kamu, ayo melangkah sini taat. Takut Tuhan. Kita ragukan, melangkah saja. Adakah di antara saudara di akhir tahun, ya biasanya orang mulai ragu melangkah di tahun depan. Orang katakan tahun kegelapan, Pak. Saudara, bukan kita yang tunggu Tuhan. Tuhan tunggu saudara di tahun depan. Ayo sini melangkah sini, ayo maju, taat, ikuti rencana Tuhan. Apapun rancangan orang katakan tahun kegelapan, rancangan Tuhan buat saudara tahun depan itu adalah hari depan penuh dengan pengharapan. Ada gak usah takut kata dunia ya, kerjaan ini yang rontok, bisnis ini yang rontok. Itu kan dunia yang berkata, yang ada percaya harus rancangan Tuhan dan ikuti rancangannya. Tuhan tunjukkan jalan kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Pesan saya untuk kita mau mengakhiri tahun ini siap masuk tahun 2023. Saya mulai menyampaikan pesan-pesan akhir tahun kepada saudara. Siap masuk tahun yang baru. Engkau kalau ingin di tahun kegelapan kata orang dunia, tapi Anda dipelihara tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Ikuti rancangannya. Taat langkah demi langkah. Maka rancangan Tuhan jadi sama kita. Dia tunjukkan loh jalannya. Contoh saya tunjukkan Ulangan 30:19, saya baca ayat ini ya. Saya tunjukkan, saya baca ayat ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya, kepadamu dikatakan apa? Ku berhadapkan kehidupan dan kematian, dikasih pilihan. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Coba bilang sama-sama saya, berkat dan kutuk. Berkat itu adalah pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Luar biasa berkatnya, baik engkau maupun keturunanmu. Dengarkan saya, kesimpulan saya dari Ulangan 30 di ayat yang ke-19 ini, bahwa yang namanya berkat, yang namanya kutuk itu bukan nasib. Saya ulang saudara, sekali lagi ya, pahami ya. Yang namanya kutuk, yang namanya berkat kelima dalam hidup kita, itu bukan nasib. Lalu apa pendeta? Itu pilihan saudara, pilihan saya. Tuhan kasih pilihan, lu mau pilih berkat atau kutuk? Lu pilih kematian atau kehidupan? Tuhan berkata ini, anakku kamu takut kepadaku, pilihlah kehidupan. Engkau akan hidup diberkati, engkau sampai keturunanmu. Ada orang berkata begini, saya ini hidup dalam kutuk Pak. Memang ada kutuk keturunan, itu pilihan yang salah memang sebetulnya. Ada kutuk keturunan, berkat pun ada berkat keturunan loh. Turun sampai anak cucu kita mengalami berkat. Kuncinya di mana? Kuncinya kita takut akan Tuhan. Kita pilih kehidupan yang ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Saya percaya setiap hari, yaitu langkah ketaatan nyampe ke depan rancangan Tuhan yang sempurna itu. Ingat baik-baik, kita hidup dalam rancangan Tuhan itu. Takut akan Tuhan. Ya, pilih jalan kehidupan, maka kita akan mengalami berkat sampai anak cucu kita. Anda belajar dari Lot. Lot salah pilih, nggak usah dibaca ayat ini, tapi ini gambarnya. Kejadian 13:10. Yang sengsara bukan cuma Lot, istrinya jadi tiang garam, 2 anaknya, generasi keturunan Lot itu kasihan. Lot datang ke Sodom Gomora dengan harta yang banyak, konglomerat loh. Dia kecipratan berkat Abraham, kaya raya, kambing domba, lembu sapi banyak, kemahnya banyak. Datang ke Sodom, konglomerat yang kaya. Anda tahu tinggalkan Sodom, hancur ekonominya. Cuman baju melekat di badan, untung dia gak jadi barbeque kayak istrinya. Dia masih selamat, mungkin baju udah berasap. Cuman satu melekat di badan. Keluar dari Sodom gak punya apa-apa. Apa mau menyalahkan Tuhan? Dia yang salah pilih. Oh kutuk susah, dia yang salah pilih. Anda mau berkat atau kutuk? Kalau mau berkat, pilih jalan kehidupan, jalannya Tuhan. Begitu juga dengan contoh perempuan ini. Naomi ini saudara ya. Rut 1 ayat 20. Dia menyalahkan Tuhan berkata, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Ingat, ini yang ngomong bukan Tuhan, yang ngomong ini adalah Naomi. Jangan diikuti.
Memangnya Tuhan kasih kepahitan? No, Tuhan kasih yang terbaik. Yang Tuhan beri kepada kita adalah kebajikan dan kemurahan. Tuhan bukan beri kepahitan. Orang yang takut akan Tuhan dikasih kehidupan dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi jangan salahkan setan, salahkan orang, salahkan Tuhan apalagi. Kalau kita tidak mencapai rancangan Allah, bukan Tuhan gagal dalam rancangannya. Bukan Tuhan gagal memberkati kita dengan kuasanya. Kita yang tidak ikuti jalannya Tuhan. Ingat rancangan Yeremia 29 ayat 11. Ini bukan delivery. Saya tunggu Tuhan. Lalu Anda gak bikin apa-apa. Ada mesti jalan, journey, satu destinasi. Kayak Yosua dan Kaleb. Terus jalan dengan taat. Langkah demi langkah taat. Sampai pada waktunya rancangan penuh dengan pengharapan jadi atas kita. Saya berdoa di tahun depan 2023. Orang boleh katakan tahun kegelapan. Tapi ingat, yang jadi sama kita orang takut akan Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Ada percaya rancangan Tuhan, saudara, di tahun depan, hari depan penuh pengharapan. Ini yang kita pegang. Orang boleh katakan kegelapan, itu terang. Malah menjadi tahun kelimpahan buat saudara. Asal Anda pegang pada rencana Tuhan. Ikuti gambar rancangan Tuhan. Taat sama perintahnya. Setiap hari pasti ada tuntunan dari firman. Lakukan, suruh setia, suruh mengampuni. Itulah angka tuntunan. Ada suruh meneburlah, jangan ditahan. Ada suruh bayar harga dalam doa. Ikuti tuntunannya. Maka Anda akan mengalami perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara ya.